Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Vokasi dalam Podcast. Bersama saya Adhika Krisna yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Kali ini saya bersama dengan salah satu peserta kelas industri. Siapa dia? Yuk mari kenalan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ken Meka Agnia Khair. Saya berasal dari SMK Budi Utomo. Saya di sini sebagai peserta kelas industri PT Cipta Sarana Cendekia. Halo Ken, selamat siang. Halo Mister, selamat siang. Panggilannya Ken apa Meka enaknya? Ken. Ken, oke. Kali ini saya mau ngajak kamu diskusi mengenai program kelas industrinya Cipta Sarana Cendekia yang udah berlangsung selama 2 angkatan ya, Ken ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pembicaraan utama, saya ingin tahu nih. Dulu itu setelah Ken SMP, itu sebenarnya memang kepingin masuk SMK atau bagaimana? Bisa ceritakan nggak? Dulu emang setelah melanjutkan dari SMP, saya tertarik untuk melanjutkan akuntansi karena termotivasi dari kakak sepupu saya yang notabene kebanyakan jurusan akuntansi di SMK Budi Utomo. Jadi orang tua saya juga menyuruh saya di SMK Budi Utomo agar lebih terjaga karena berbasis pondok pesantren. Oke, SMK Budi Utomo ini kan berbasis pesantren. Nggak mengganggu kegiatanmu yang lainnya nggak sih? Tidak, karena di SMK Budi Utomo dengan pondok pesantren saya itu sudah satu yayasan. Jadi sudah terjadwal antara kegiatan pondok dengan kegiatan sekolah. Jadi nggak mengganggu. Berarti udah di manajemen ya, dari sekolah udah ditentukan jadwalnya ya. Oke, kalau boleh tahu dari Ken sendiri berapa bersaudara sih? 3. Ken yang nomor? Pertama. Nomor pertama dari bersaudara. Oke, tahu program kelas industri di PT Cipta Sarana Cendekia ini dari mana? Dari orang tua. Dari orang tua? Iya. Orang tua dari? Kakak sepupu saya. Kakak sepupumu? Ya, enggak, tapi kakak kelas saya itu di bawahnya itu udah mulai ikut kelas industri Cipta Sarana Cendekia. Jadi kakak sepupu saya tuh merekomendasikan kepada ibu saya agar saya ikut kelas industrinya. Oke, berarti alasan motivasimu salah satunya juga mengikuti itu ya, saudara sepupu ya, kakak sepupu ya, maaf ya. Oke, nah apa sih kegiatan paling berkesan di program kelas industri ini selama kamu jalani sampai sekarang? Tentang pengisian pajak. Selain itu ada nggak? Atau kayak mungkin guru tamu atau workshop atau apapun itu? Iya, sama workshop pajak. Sama workshop pajak itu, karena kamu merasa mendapatkan praktik ya secara langsung ya bersama industri ya, seperti itu ya. Lalu ini, pernah nggak sih kayak mengalami kesulitan belajar materi akuntansi dan perpajakan, misalkan di sini atau misalkan di mana ya, tempat tinggal kamu, di mes atau enggak di sekolah? Ya, terutama ketika awal-awal pembelajaran itu agak susah buat memahaminya, tapi karena terbantu sama mentor, terus guru-guru yang membimbing selama proses pembelajaran berlangsung. Seperti itu ya, berarti ada kayak ini ya, kayak di drill lagi sama gurumu ya, kayak di review ulang ya sama jam senggang ya. Lalu selain itu peran gurumu dan mentor industri selama kamu mengikuti program ini itu apa? Kayak misalkan kamu dibimbing ulang di sekolah atau di mes itu lalu kayak diajarin ulang gitu, bisa dijelaskan mungkin? Peran guru itu sangat mendampingi selama proses pembelajaran, walaupun mungkin dari saya sendiri agak susah untuk memahami materi akuntansi dan perpajakan itu ya. Tapi mentornya tuh sangat sabar dan telaten untuk mengajari lagi. Oke, kalau boleh tahu nih, kan tadi kan udah diajari mengenai kayak workshop, praktiknya, atau ada kegiatan guru tamu ya selama kelas industri kamu kelas 11 ya. Lalu software yang digunakan selama pelaksanaan kelas industri atau enggak pembelajaran semasa di sekolahmu itu menggunakan apa kalau boleh tahu? Mayap sama Accurate. Masih menggunakan Mayap ya? Iya. Oke. Lalu untuk Accurate kamu diajari apa aja tuh? Cara pengisian laporan keuangan. Pelaporan keuangan ya, bisa melalui kayak simulasi e-faktur itu juga nggak sih? Iya. Sama kayak pengisian SPT gitu ya? SPT tahunan. Oke. Lalu selain di sekolah nih atau di lingkup akademis, pernah nggak sih kayak mendapatkan kayak pengalaman yang menantang saat praktek di tech center atau UPJ atau koperasi siswa? Itu pernah nggak? Pernah, saat melayani ke customer itu kan nggak terbiasa ya, jadi agak susah. Dan di situ juga kita sering nge-supply produk, terus mencatat gitu ya. Ada lagi nggak job desk selain itu kira-kira? Pernah ketika melayani customer itu hal yang paling menantang karena saya belum terbiasa untuk berinteraksi dengan banyak orang yang notabene itu berbeda karakter dan juga dari berbagai pulau.
Oke, berarti dari berbagai latar belakang daerah ya. Lalu kalau ketika udah mengikuti kelas industri gimana? Cara berinteraksinya si Ken udah mulai lancar belum? Udah mulai terbiasa? Sudah. Oke. Berarti di sini juga Anda diajari public speaking juga ya, cara berbicara gitu ya, cara berkomunikasi efektif seperti itu ya. Lalu kemampuan akuntansi dan pajaknya Ken sudah berkembang sejauh mana nih? Dulu sebelum saya join ke kelas industri itu kemampuan saya hanya mungkin menganalisa transaksi, terus jurnal. Tapi setelah saya bergabung dengan kelas industri, saya diberi pengalaman yang begitu banyak, mulai dari penghitungan PPh 21 karyawan tetap, penghitungan PPAT. Oke. Berarti yang saya simpulkan dari jawabannya Mbak Ken tadi, berarti sebelum kamu mengikuti kelas industri itu ya seperti biasa ya, kalau di dunia SMK itu kayak ya udah guru masuk ke kelas ngasihkan tugas, terus nanti dibahas bareng-bareng gitu. Terus cuman analisa tapi tidak mendetail, mungkin seperti itu ya. Tapi setelah kamu masuk di program kelas industrinya Cipta Sarana Cendekia, kamu bisa memahami lebih langsung mulai dari akuntansi atau perpajakan dasar secara teoritis hingga ke praktik seperti itu ya. Lalu lebih spesifik nih, kira-kira lebih berkembang di materi apa? Kayak misalkan di PPh 21, kayak pengisian faktur atau apapun itu. Bisa jelasin nggak? Kemampuan saya itu lebih berkembang di pajak, yaitu terutama di bagian penghitungan PPh 21 karyawan tetap gitu. Terus juga lebih cepat buat menganalisis transaksi. Oh, lebih mendetail ya daripada diajarkan di sekolah itu ya. Oke. Nah, kira-kira keunggulan apa lagi yang didapatkan sama Ken ketika mengikuti kelas industri SMK Budi Utomo bersama PT Cipta Sarana Cendekia? Keunggulan yang ada di kelas industri ini ada PKL terpadu sama PKL reguler. Saya sekarang menjalani PKL terpadu. Yang saya dapat itu banyak sekali, terutama di non-akademis, mungkin bertemu dengan orang dari berbagai daerah bahasa mereka, tata cara mereka berkomunikasi gitu ya, bergaul gitu ya. Lalu ada lagi? Sama mungkin ini ya kan jadi tahu mengenai budaya kerja di industri dan profesional itu seperti apa ya. Karena mungkin sebelumnya si Ken ini belum tahu ya dunia kerja dan dunia industri itu seperti apa, cuman angan-angan doang ya. Oke, mungkin dari program kelas industri ini, mungkin apakah kamu bisa merekomendasikan nggak sih ke teman-teman? Iya, saya sangat merekomendasikan. Alasannya? Karena di kelas industri ini kita tidak hanya dapat pengalaman tentang akuntansi, tapi lebih ke pengalaman kerja secara langsung, pengalaman para mentor, bertemu para mentor yang mana lebih ahli ya, luar biasa gitu ya. Oke. Mungkin dan juga ini ya, Ken sendiri juga akhirnya mengetahui mengenai budaya kerja yang lebih profesional itu seperti apa, materi-materi yang diberikan tuh sama nggak sih dengan yang di sekolah seperti itu ya. Oke, kira-kira setelah lulus nanti, selesai kamu dari program kelas industri ini, lalu kamu lulus dari SMK Budi Utomo, kamu pengen kemana? Mau kerja, wirausaha, atau berkuliah? Kuliah. Apa? Mau kuliah di jurusan apa? Di jurusan perpajakan. Jurusan perpajakan, di mana kira-kira? Mungkin di UB. Mungkin di UB ya, berarti oh mungkin kan perlu riset lagi gitu ya, riset ya. Oke, tapi nggak apa, semoga aja tembus ya. Oke, lalu ada impian nggak sih mengenai prospek kerja yang mau Ken jalani? Prospek kerja saya tuh menjadi konsultan pajak di sebuah kantor konsultan pajak. Oh, pengen jadi konsultan pajak ya? Oke. Oke, mungkin kan bisa memberikan pesan, kesan, dan harapan mungkin untuk PT Cipta Sarana Cendekia, mungkin untuk teman-teman di SMK atau guru-guru, atau bisa untuk keluarga di rumah. Saya sangat berterima kasih kepada SMK Budi Utomo yang telah memberi saya kesempatan untuk mengikuti kelas industri di PT Cipta Sarana Cendekia. Dan buat teman-teman yang masih bingung mau ngambil jurusan akuntansi atau enggak, akuntansi itu nggak melulu tentang pencatatan, transaksi, menjurnal, tapi akuntansi itu luas prospeknya. Oke, dan nggak cuma soal ngitung ya, tapi juga secara logika juga ya. Oke, jawaban yang sangat luar biasa sekali dari Ken. Terima kasih Ken sudah mau saya ajak take podcast mengenai program kelas industri. Teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Cipta Sarana Cendekia. Dan jangan lupa follow semua sosial media dengan nama yang sama, Cipta Sarana Cendekia. Saya Arya Krisna pamit undur diri dan saya Ken Meka Agnia Khair. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast
Vokasi dalam podcast.